Apakah kamu memberikan? Sekarang keluar. Baiklah, hanya saja jangan makan aku. Hah, pengecut. Mari kita lihat dan buka kotaknya. Rupanya kita sudah mulai dengan mengecat rumah. Aku benar-benar tidak ingin melakukan pekerjaan kotor ini sendiri. Ayo bantu aku. Tidak ada yang bisa mengecat rumah lebih baik dari kamu. Ayo kita mulai. Tulang-tulangnya sangat bagus sebagai hiasan tambahan. Aku suka mereka. Tapi bukan itu saja. Teman laba-labaku akan berlarian di sekitar rumah dan menenun jaring untuk membuat rumahku terlihat lebih menyeramkan. Aku akan menaruh patung-patung ini juga di atap rumahku. Menurutku, patung-patung ini sangat cocok dengan eksterior rumahku. Dan, siapa yang kamu tunggu? Ayo mulai. Ya, saatnya kita mulai. Aku pasti akan membutuhkan bantuan. Teman-teman aku dari bawah akan membantu mengecat rumah. Mereka datang. Hati-hati. Kiamat zombie mungkin sudah dekat. Mereka hanya teman-temanku. Mereka hanya akan mengecat rumah. Mereka punya ide bagus. Seperti cetakan tangan di dinding. Itu jenius. Keren. Siapa yang akan menghias tutupnya? Sekarang, ayo mulai kerjakan. Keren. Siapa yang akan mulai lagi? Garuk-garuk kepalamu dan putuskan bagaimana kamu akan menghias tutupnya. Rumput, itu ide yang hebat. Semua warna hijau itu selaras secara sempurna satu sama lain. Dan papan nama itu ternyata sangat bagus. Teman-teman, kamu tidak mengecewakanku. Kamu bisa kembali ke bawah tanah. Aku akan melakukan sisanya tanpamu. Terima kasih. Rumah ini kurang menyenangkan. Akan sangat keren jika kita menutup jendela, menaruh lumut dan rumput di mana-mana, dan menaruh beberapa batu berlumut di cerobong asap. Aku juga bisa menggunakan beberapa jamur. Pada dasarnya, aku harus membuat aku merasa seperti zombie sungguhan di bawah tanah. Dan sedikit lendir yang lezat juga tidak ada salahnya. Dan mungkin ini akan sedikit menambah keestetikannya. Dan mungkin sedikit cantik. Aku perlu memasang kunci pintu yang akan mengawasi semua orang. Selain itu, tombol-tombol bertulang di sekeliling atap akan terlihat keren. Sekarang kita sudah selesai. Yes. Kamu sudah menyelesaikan semuanya? Aku bahkan mulai melukis. Bahkan sudah saatnya kamu melakukannya. Tapi bukan cat biasa. Aku akan menggunakan darah. Aku bahkan memiliki alat yang akan membantu untuk mengecat seluruh permukaan rumah. Tada, kita sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menghias dinding dengan kelelawar. Teman-temanku, apakah kalian siap? Luar biasa. Sekarang gantungkan beberapa lentera gelap dan pasang di atas pagar atap. Sekarang rumahku terlihat seperti kastil Dracula yang sesungguhnya. Keren sekali, bukan? Aku sangat memalukan. Aku butuh kotak surat lain segera. Aku rasa kepala salah satu temanku bisa kugunakan untuk itu. Sekarang yang harus aku lakukan adalah menggalinya. Itu dia. Tunggu di sini sebentar. Kamu dapat mengambil surat. Makhluk itu, kemarilah. Sekarang kita akan mempercantik area ini. Kita akan mulai dengan stand kamu. Kita sudah memiliki semua yang kita butuhkan. Sekarang, kita harus meretekatkan semuanya ke dinding. Dan tangan akan memiliki rumah kecilnya sendiri. Selanjutnya, aku membutuhkan batu-batu dengan ukuran yang berbeda untuk membuat jalan setapak yang indah. Batu-batu ini dan warnanya benar-benar sangat cocok untukku. Selanjutnya adalah labu. Aku akan menaruhnya di sekeliling rumah. Aku akan memasang jaring hitam ini di atas pagar. Jika kamu menaruh laba-laba di atasnya, maka akan terlihat seperti jaring laba-laba sungguhan. Dan ini adalah mawar-mawar mati yang akan aku taruh di sekeliling rumahku.
Dan aku akan menggunakan tengkorak sebagai salah satu kotak suratku. Rahangnya akan menampung semua surat yang datang untukku. Sekarang aku. Oh tidak, jangan matahari, jangan keluar dari sini. Tanda matahari dilarang masuk ini mungkin adalah poin penting dari tempatku. Berikut ini adalah favoritku semua. Aku akan menghabiskan darahnya sekarang. Lalu aku bisa menyusunnya dalam bentuk piramida yang bagus. Semua orang memutuskan untuk membuat kotak surat berbentuk kepala. Wah, itu membosankan. Peti merah adalah cerita yang berbeda. Ada gambar kelelawar favoritku di atasnya. Hai, ada surat untuk kamu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Aku hanya melakukan pekerjaanku. Wow, aku belum pernah melihat tangan yang terputus di pundakku. Sebuah surat untukmu. Aku pikir aku memberikannya kepada kerangka di sini. Kamu tidak perlu agresif. Sungguh mengerikan. Menggunakan kepala kamu sebagai kotak surat. Bagaimana bisa kamu memikirkan hal itu? Ini suratmu. Mereka menggigit. Dia akhirnya pergi. Oh, itu cerah lagi. Saatnya pulang. Tidak ada sinar matahari yang bisa masuk ke sini. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan yang bagus untuk mendekorasi rumah beku. Pertama-tama, perlu dicat. Lalu aku akan melindungi diriku dari sinar matahari dengan menggantungkan tirai di sini. Berikutnya adalah karangan bunga dengan sahabatku, kelelawar, yang juga bersinar. Tapi, itu bukan akhir dari semuanya. Aku memiliki banyak sekali kelelawar yang berbeda yang akan aku gantung di seluruh kamarku. Permadani merah juga bisa digunakan. Dan aku menyukai cermin. Ketika aku melihat ke dalamnya, itu mengingatkanku pada sifat supranaturalku. Ini sangat keren. Jadi, aku bisa menggunakan cermin juga. Aku akan tidur di dalam peti mati kecil yang lucu ini. Aku akan menaruh banyak mainan favoritku di sekitarnya. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lilin. Ini adalah kamar sempurna. Apa artinya meja tanpa kursi? Ini akan menjadi fondue yang enak di atasnya. No. Hanya saja, aku akan mengisinya bukan dengan coklat yang enak, tapi dengan darah favoritku. Biarkan mengalir tanpa henti dan aku akan mengaguminya. Menurutku, hasilnya sangat bagus. Saatnya merayakan selesainya renovasi dengan segelas darah. Bersulang. Jadi bagaimana cara mendekorasi bagian dalam rumahku? Aku rasa aku akan mulai dengan kapsul virus zombie. Ini akan memberikan warna yang dibutuhkan dindingku. Aku akan menaruh papan favoritku di lantai. Lantai itu juga perlu ditutup dengan tanah. Aku akan merasa lebih nyaman dengan itu. Juga beberapa lumut dan lalat akan lebih baik. Dan tahukah kamu betapa kerennya blok bumi dari tempat yang akan masuk ke dalam interiorku? Lihatlah betapa kerennya tampilannya. Aku akan meletakkan TV di atasnya. Di sebelahnya, kursi tempat aku akan beristirahat. Dan di dekat kursi, aku juga akan menggantungkan gambar untuk mengagumi temanku. Aku juga perlu menambahkan beberapa patung dan batu bulat. Diana juga bagus. Mereka terlihat keren di dinding. Aku akan melakukan hal favoritku. Makan makanan lezat dan menonton saluran favoritku. Semua orang kecuali aku punya waktu untuk mendekorasi rumah. Aku akan mulai dengan mengecat dinding juga. Kita harus melindungi diri kita sendiri dengan masker gas. Sekarang, kamu bisa mulai mengecat dinding. Kemudian, selanjutnya kita akan menggunakan karpet hitam dan meja serta lemari hitam. Aku akan menaruhnya di sudut ruangan. Selanjutnya, aku membutuhkan kain hitam untuk diletakkan di atas meja dan kursi. Aku akan menaruh mesin ketik favoritku. Aku suka menulis cerita di waktu luangku. Bunga mawar hitam, berbagi kerangka dan tulang belulang, lilin, dan pecahan. Semuanya akan cocok dengan dekorasiku dengan cara yang sangat keren. Yang tersisa hanyalah mengisi lemari pakaianku. Keterampilan aku akan membantu aku dalam hal ini. Beruang hitam favoritku dan gambar kalajengking. Pasti akan mendapat tempat di rumahku juga. Aku pikir ini sangat bagus. Dan aku juga bisa menggunakan beberapa kerangka. Dan di lantai atas,
adalah John. Ini adalah teman laba-labaku. Halo? Kamu tidak bisa memiliki terlalu banyak tulang. Kamu juga bisa menghias jendela dengan sedikit dekorasi. Gantungkan tengkorak besar ini di sebelahnya. Dan sekarang kamu dapat melakukan apa yang kamu sukai. Dan mungkin aku bisa mengetik di sini. Sudah selesai. Aku punya rumah. Sampai jumpa semuanya. Lihatlah rumahku. Kamu tidak perlu menilai punyaku. Aku tahu itu punyaku yang paling keren. Wow, kamu ingin donat berwarna merah muda? Itu sangat mudah. Orang-orang kita akan melakukan dalam hitungan detik. Aku janji. Brian, kamu seharusnya membuat donat, bukan makan Nutella. Oke, ayo kita mulai sebelum Kate kecil menangis lagi. Jadi, apa yang harus dilakukan, Kate? Oh, sebuah donat. Itu sangat mudah. Aku akan membuat donat Oreo. Yang perlu kulakukan adalah menghancurkan biskuit hingga halus. Mari kita hancurkan semua menjadi remah-remah. Benda ini akan sulit dimudahkan. Hah, ini sangat-sangat sulit. Sepertinya sudah selesai. Sedikit lagi. Oke. Hah? Siapa dia? Paman Builder, apa itu milikmu? Hey. Oh, halo. Hai. Sekarang tuangkan semuanya ke dalam mangkuk dan tuangkan Nutella ke dalamnya. Sekarang aku akan membutuhkan alat keren lainnya. Jari saya. Aduk semuanya. Bagus. Ini enak sekali. Nenek, apa kau mau mencoba? Baiklah. Aku belum menjilatnya juga. Oke, kita akan menuangkan semuanya ke dalam pembuat donat. Aku pikir itu akan menjadi luar biasa lezat. Ya, ini sedikit kotor, jadi bukan masalah besar. Bersihkan semuanya. Ayo, sementara itu aku akan membuat donatku. Ovenku sudah panas, jadi ayo kita masukkan semua donat. Koki, apa yang kau punya? Aku telah membuat donat yang enak dan lezat. Lihatlah, mereka lezat dan lembut. Tapi bukan itu saja, aku akan menghiasnya dengan marshmallow berwarna emas. Ini akan menjadi sangat lezat. Ini sudah terlihat lebih menggugah selera. Tapi bukan itu saja, aku akan menutup sandwich dengan donat berlapis coklat dan menaburkan dengan emas. Bagaimana menurutmu? Apa yang kau punya? Oh, aku juga sudah menyiapkan donat. Sekarang aku akan menunjukkan keahlianku. Kamu tidak perlu menambahkan apapun ke dalamnya. Hanya gula halus dan hanya itu. Hah? Brian, bawa apa itu? Apa? Oh, betul. Donatku benar-benar gosong. Dan itu juga banyak Oreo. Ayolah, kita tambahkan sedikit marshmallow cair dan ya. Kita akan menuangkan sirup stroberi. Dan juga terakhirnya Smeltzer. Itu adalah favoritku. Dia juga sungguh menyukainya. Kate, ada donat yang menunggumu. Yes. Oh, mana yang aku harus kupilih? Oh ya, aku mau yang ini. Kita coba. Iyo. Apa ini di mulutku? Banyak sekali emas, aku tidak suka. Apalagi yang kau punya? Oh, donat yang lucu. Aku sangat menyukainya. Apa yang ada di sini? Wow, donat ini terlihat sangat lezat. Dan ini juga manisan favoritku. Ini benar-benar enak. Bagus. Seperti apa rasanya? Wow, sangat enak. Aku akan berikan kemenangan untuk kakakku. Yeay, aku berhasil. Aku membuat donat yang paling enak. Dan aku mau waffle. Cucu perempuanku ingin waffle yang lezat. Dan ini sangat mudah. Mari kita mulai dengan adonan. Aku perlu menambahkan tepung dan juga telur. Sekarang sedikit mentega. Kita taruh di dalam mangkok. Ada yang salah tempat. Oh, terima kasih, Koki. Sekarang sedikit gula dan juga susu. Oh, susu itu sangat enak dan juga nikmat. Sekarang kita aduk semuanya. Ayolah, Nenek. Kau menjatuhkan semuanya. Maafkan aku. Sekarang aku harus memerlukan Skittles dan memakan waffle Skittles pasti akan menjadi luar biasa. Nice. Apa yang harus aku lakukan? Aku sama sekali tidak tahu cara membuat waffle. Oh, aku punya ide. Aku punya mie di dalam tasku. Aku tidak butuh ini. Oh, kita harus lanjutkan selanjutnya. Oh, ini dia. Mie yang bagus. Kita akan membuat waffle darinya. Kau hanya perlu memasukkannya dan sudah selesai. Sedikit saus tomat. Oh, bagus bukan?
Dan aku juga menyiapkan wafelku. Menarik keluar dan menumpuknya. Bagus, menambahkan sedikit sirup maple. Wow, ini kelihatannya lezat. Dan aku butuh sirup strawberry. Tuangkan sedikit dalam gelas berbentuk hati. Dan ini wafelku dibuat dari Skittles. Masukkan ke dalam dan kita selesai. Kate, kamu bisa mencobanya. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Dan ini terlihat luar biasa. Aku akan mencoba. Wow, ini lezat. Oh, apa yang ada di sini? Oh, ini sirup strawberry kesukaanku. Keren. Apa yang kita punya di sini lagi? Wow, waffle ini pasti buatan nenek. Ini bukan pertama kalinya aku memakannya. Dan ini enak. Aku sudah makan terlalu banyak waffle. Tapi aku masih punya waffle milik kakakku. Aku harus mencobanya. Wow. Ini tidak manis, ini mie. Luar biasa. Bagaimana dengan saus tomat? Ternyata lezat. Tapi aku benar-benar kenyang. Aku merasa mual. Tapi chef pemenangnya. Iya dia. Oh wow, aku tahu aku akan menang. Wafelku adalah yang terbaik. Sekarang aku mau permen cola cair. Aku menantikan hidangan kalian yang luar biasa. Ini sangat mudah. Ayo buat sesuatu yang mengagumkan. Aku butuh botol cola kosong. Wow, itu sulit. Ups, maaf. Sekarang kita harus mengisi botolnya dengan sirup jagung. Seperti ini. Kita butuh banyak sekali. Baiklah, sekarang tambahkan beberapa permen. Mengerti bukan, Nenek? Oh, tidak. Dia benar-benar terselip. Aduh. Oh, ini pasti ada yang salah. Aku hanya terbentur sedikit. Tapi aku bisa mencampur semuanya. Sekarang, kita harus membekukan semuanya. Jangan khawatir, aku akan membekukannya sampai padat hingga menjadi lezat. Nenek, bagaimana menurutmu? Kamu suka? Permenmu tidak buruk, tapi lebih baik membuatnya dengan madu daripada cola. Itu akan jauh lebih sehat. Koki, apa yang kau buat? Aku memiliki satu ide jenius yang datang. Resep ini pasti menyenangkan. Kamu hanya perlu menuangkan cola ke dalam panci dan tambahkan dengan jelly beans Coca-Cola. Dan permenku juga sudah siap. Oh, dingin sekali. Aduh, sangat dingin. Dan aku butuh semangkuk es. Aku perlu menuangkan nitrogen cair di sini. Ini pasti akan meningkatkan efek es. Dan aku bisa membuka permenku lebih cepat dari lainnya. Baik, sekarang kita tuangkan isi panci ke dalam botol. Dan kita bisa menuangkan semuanya ke dalam mangkuk es. Lihat apa yang terjadi. Botolnya langsung membeku. Sempurna. Nenek, jangan sentuh itu. Kamu ingin mengubah tanganmu menjadi es? Sekarang kita bisa melayaninya. Wow, semua terlihat lebih baik dan yang aku bayangkan. Aku akan mencoba permen ini. Dan di dalam botol boneka beruang. Keren. Ayo kita coba. Wow, itu adalah madu. Iya benar, seperti biasa di sini. Oh, ini dingin sekali, dingin. Kita harus melakukan sesuatu. Oh, itu lebih baik. Oke, bagaimana cara mengeluarkan permen di sini? Ayo, keluar. Oh, ini berhasil. Ini enak. Apa yang kakakku buat? Ini terlihat keren. Ini keren sekali. Ayo kita coba. Wow, aku suka sekali permen ini. Kakak pemenangnya. Yeay, aku tahu aku adalah yang terbaik. Baiklah. Aku sudah memutuskan aku ingin telur sekarang. Buatlah sesuatu yang benar-benar enak. Chef, kau harus benar-benar melakukannya. Ini adalah sepotong kue untuk nenek. Tapi Brian memikirkan sesuatu. Ayo kita mulai. Sekarang kita butuh minyak. Hei, ayo tumpah. Oh, tidak. Maafkan aku, Nenek. Itu sakit. Oke, sekarang kita pecahkan beberapa telur. Oh, maafkan aku, Nenek. Aku hanya terbawa suasana. Wow, ini tidak buruk. Kita harus membuat sesuatu yang bisa dimakan atau telur orak-arik buatan Brian akan membuat kita masuk rumah sakit. Ini, lihatlah bagaimana melakukannya. Bagaimana kamu melakukannya semua gosong? Sekarang kita akan memperbaikinya. Aku memesan telur orak-arik yang dibuat dengan marshmallow cair. Dan bersih. Apakah itu terlihat seperti milikmu? Aku rasa begitu. Apa yang aku lakukan? Oh, ini benar sekali. Aku menambahkan beberapa sayuran segar dan rempah. Telur orak-arik kamu terlihat terlalu primitif. Sekarang aku akan menunjukkan cara membuat telur di restoran. Bentuknya tidak akan klasik, tapi berbentuk seperti... Hei, di mana cetakannya? Brian, itu punyaku. Baiklah, tuangkan bahan hitam dan goreng. Sekarang kita buat mata dan apinya.
Bagus. Naga ini sangat lucu dan Cat pasti akan menyukainya. Aku juga akan meletakkan tempat naganya di sini. Jangan bilang apa-apa. Aku tahu aku melakukan dengan sempurna. Mari kita lihat apa yang Cat katakan. Wow, ada begitu banyak makanan lezat di sini. Aku akan mencoba naga yang ini. Wow, enak sekali dan juga nikmat. Apa yang kalian punya di sini? Wow, tomat. Aku suka itu. Enak. Bagaimana dengan telur ya? Ya, ini biasa saja. Okay. Baiklah. Apa yang ada di sini? Wow. Apakah itu buah persik? Apa yang kita miliki untuk hal ini? Yogurt. Luar biasa. Aku sangat menyukai telur manis itu. Aku berikan kemenangan untuk kakakku. Enak sekali. Aku hanya ingin mencilat semuanya sampai habis. Selamat kakak. Wow, aku menang lagi. Itulah keberuntunganku.